Tapi setelah diperiksa ini itu ternyata apa katanya yang diagnosis pertama tuh saraf kejepit, tulang itu remuk begitu, tulang belakang tuh, makanya harus dilakukan operasi dan harus dikasih pen. Halo sahabat TB, selamat datang di TB TV, Take Action, No Discrimination. Terima kasih telah bergabung bersama kami di segmen Menjadi Aku, di mana pasien dan penyintas TB menceritakan pengalaman mereka selama pengobatan. Perkenalkan, saya Dara yang akan menjadi host pada acara ini. Pada episode kali ini, kami telah mengundang pasien TB tulang yang telah membagikan ceritanya melalui email bersama kami. Karena lokasi yang cukup jauh, kali ini kami mengundang pasien untuk menceritakan ceritanya secara daring bersama kami. Mari kita sapa narasumber kita. Halo Kak Ayub. Halo Halo, Kak, oke. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Ayub? alhamdulillah baik kabar hari ini. Bagaimana kabar Kadara? Alhamdulillah baik juga. Kak Ayub, boleh mungkin sebelumnya perkenalkan diri dulu ke sahabat TB yang di rumah. Boleh sebutkan mungkin namanya, usianya berapa, dan mungkin saat ini Kak Ayub sendiri sehari-hari kegiatannya apa ya Kak? Ya, nama saya Muhammad Alayubi, umur 22 tahun, asal kota Bandung. Untuk saat ini kesibukan yaitu sedang melamar pekerjaan dan minta doanya semoga dapat diberi pekerjaan. Amin. Amin. Semoga lancar ya Kak untuk daftar Amin, amin. pekerjaannya. Amin. Oke, Kak Ayub sendiri sebelumnya sudah membagikan cerita ke kami ya mengenai perjalanan pengobatan TB tulang ya kalau dengan Kak Ayub. Nah, boleh mungkin Ya, ceritakan kembali ke sahabat TB yang di rumah, waktu itu pertama kali Kak Ayub terdiagnosis TB tulang itu kapan? untuk awalnya itu setelah Lebaran 2023, yang awalnya itu sakit pinggang biasa, terus minum obat pereda nyeri itu kadang eh, hilang, timbul lagi, hilang, timbul lagi itu, dan itu terus berlanjut sehingga beberapa bulan. Awalnya itu nggak ketahuan itu TB tulang. Setelah lama-lama eh, orang tua agak curiga nih, mungkin harus dibawa ke rumah sakit berobat gimana. Berobatlah ke rumah sakit, kebetulan di rumah sakit di Bandung begitu. Tapi setelah diperiksa ini itu ternyata apa katanya yang diagnosis pertama tuh saraf kejepit. Nah dari situ agak kok saraf kejepit, padahal kan nggak pernah angkat-angkat berat apa gimana gitu. Agak curiga lagi dokternya juga, tapi kalau mau dicoba, ya coba aja lagi ke dokter spesialis tulang belakang itu di Bandung, nama rumah sakitnya Santosa Kopo. Setelah di sana ketemu eh, dokter Abdul Qadir. Alhamdulillah dari pertama pengobatan, konsultasi hingga yang mengoperasinya itu dokter Abdul Qadir yang menghandle Ayub itu mau berterima kasih saat ini. Alhamdulillah untuk keadaan saat ini Ayub sekarang bisa aktivitas normal, bisa melakukan kesana kesini. Sekarang nggak ada kendala, nggak seperti sebelum operasinya. Itu awalnya itu dokternya bilang ini kayaknya TB tulang gitu, bukan penyakit kayak jatuh atau apa. Gitu. Setelah di
MRI, sempat di MRI. Ternyata bukan TB tulang juga, ada TB paru di sebelah kanan. Dari situ mungkin pengobatan dulu TB parunya sesuai anjuran dokter di sana. Pengobatan paru setelah 2 bulan dicek kembali, paru bersih. Alhamdulillah tanggal 8 Desember dioperasi sekarang. Oke, berarti berapa lama ya waktu itu setelah sakit-sakit pinggang sampai akhirnya Kak Ayub ke rumah sakit? Itu rentang jangka waktu mungkin sekitar 3-4 bulanan lah, lebih malahan. Karena apanya udah sakit terus masih dipaksa juga, jadi dipaksa kegiatan kerja begitu. Tapi lama kelamaan menyebabkan gimana ya, agak sulit untuk beraktivitas, kayak susah berjalan gitu. Itu yang agak sulit tuh jalan mungkin, karena jalan tuh kayak orang pincang kalau dilihat-lihat sebelum operasi begitu. Berarti Kak Ayub waktu itu cukup tahan lama ya, 3-4 bulan. Waktu itu selain sakit-sakit pinggang ada sakit yang lain tidak yang Kakak rasakan? Sebelum yang lain tuh mungkin sakit pinggang lu, tapi setelah ketahuan TB tulang, TB paru, itu mungkin penyakit-penyakitnya baru bermunculan. Kayak kalau setiap tidur itu mungkin keringat dingin, bangun tidur tuh keringat dingin. Terus batuk tuh mungkin pernah batuk, tapi karena cepat terobati gitu, jadi langsung diisolasi begitu. Karena kan setahu saya itu TB itu kan bisa menular gitu, makanya orang tua dan pihak dokter bilang ini harus diisolasi dulu. Bukan artian mengisolasi itu kayak dikucilkan, tapi ini untuk kebaikan katanya begitu. Dan alhamdulillah sekarang bisa kembali normal lagi begitu. Oke, berarti selain sakit-sakit pinggang, kakaknya juga memang sempat merasakan gejala keringat malamnya juga ya. Iya. Demam-demamnya juga kerasa ya. Ya. Sakit pinggang itu di pinggang aja atau sampai menjalar-jalar juga ke bagian tubuh lain? Sakit pinggang itu menjalar sampai ke paha kanan, itu yang paling sakit itu. Makanya kalau untuk ruku, duduk di antara dua sujud itu mungkin pas pertama itu sakit nggak bisa ruku, nggak bisa, jadi kalau sholat tuh. Terus kalau jalan tuh kelihatan jinggit, emang jinggit. Jadi nggak bisa nekuk ya Kak waktu itu? Iya, nggak bisa nekuk gitu. Setelah diobati itu terus dibawa ke spesialis tulang belakang, ke dokter Abdul Qadir itu di MRI, barulah ketahuan ternyata TB tulangnya tuh di T12L1. Wah, jadi kena di antara keduanya ya, 2 berarti? Iya gitu, kena di antara keduanya, yang itu yang menyebabkan tulang itu remuk begitu, tulang belakang tuh. Makanya harus dilakukan operasi dan harus dikasih PN. Oke, waktu itu ada benjolan-benjolan begitu yang muncul di tulang belakang atau bagaimana? Iya, itu sempat ada gibus, itu benjolan-benjolan begitu itu yang menyiksanya itu. Jadi kalau macam duduk itu nggak bisa tegak gitu, duduk kayak ibu-ibu hamil harus dikasih bantalan gitu supaya bisa nyener begitu. Untuk tidur terlentang nggak bisa, tidur harus miring kiri, miring kanan gitu. Bangun tidur susah gitu kan, banyak untuk aktivitas banyak keganggu lah gitu. Apalagi kan ditambah TB parunya juga kena gitu, berat badan turun macam kurang gizi gitu kan. Ya itu penyakit udah kemana-mana, bikin orang mikirnya ini orang sakit parah gitu kan. Iya, kakaknya jadi kurus banget ya, karena jadi terlihat seperti orang sakit parah ya jadinya. Iya gitu. Tapi setelah operasi, karena kan dari awal berat badan saya itu 67 kilo sampai habis sama TB itu jadi 42 kilo gitu. Alhamdulillah untuk pengobatan TB sekarang berjalan mau 9 jalan ke 10 bulan, dan berat badan saya berangsur-angsur naik, dan sekarang terakhir ditimbang tuh 52 atau 53.
Oke, jadi sempat turun 20 kilo, tapi alhamdulillah sekarang sudah naik ya 10 kilo ya. Iya, Oke, semoga alhamdulillah naik bisa sekarang. terus naik ya Kak. Alhamdulillah. Oke, tapi sebelum terdiagnosis TB ini, Kakak sendiri tahu tidak tentang TB? Sepengetahuan itu paling TB itu muntah darah. Awal-awalnya TB itu kok kalau disebut TB kok nggak sampai muntah darah, amit-amit. Iya. Tapi setelah lihat di informasi di Google, di internet macam gitu, oh ternyata TB itu banyak. Ada TB kelenjar, TB paru, TB Iya. tulang belakang. Banyak juga berarti. Oh gitu. Karena kan TB itu menyerangnya imun tubuh kan awalnya gitu. Oh nyerangnya dari paru, baru lari ke tulang belakang. Oh baru paham. Setelah jadi setelah kena TB, baru mengerti. Oh iya benar gitu. Oke, jadi memang setelah Kakak tahu sakit apa langsung cari tahu ya tentang TB itu sendiri. Takut tidak Kak waktu itu Iya. rasanya? Namanya pengobatan itu paling sulit di awal, tapi kalau sudah berjalan ya nggak kerasa. Jadi udah sekarang rutin aja setiap pagi-pagi sebelum makan minum obat dulu, itu minum obat TB-nya dulu kan. Alhamdulillah orang tua, keluarga semua pada support gitu. Bahkan teman-teman juga semua pada ngasih support untuk ayo yuk bisa sembuh, ayo yuk bisa, kamu bisa gitu.